Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas variabel. Mungkin kalian pernah mendengar istilah variabel itu di matematika ya. Ada variabel X, ada variabel Y. Sebenarnya konsep variabel dalam matematika dan konsep variabel pada bahasa pemrograman itu hampir sama. Jadi variabel itu fungsinya untuk menyimpan data. Kan ketika di matematika X sama dengan 5, berarti variabel X menyimpan angka 5. Sama seperti pada bahasa pemrograman, sebuah variabel juga digunakan untuk menyimpan data. Nah, masalahnya kalau pada matematika kan biasanya data yang disimpan itu hanya berupa angka, entah itu bilangan bulat maupun bilangan real atau bilangan datar yang ada komanya. Tapi kalau dalam bahasa pemrograman, data yang disimpan itu bisa berbagai macam. Contoh yang ini kardus pertama ini, jadi bisa kita anggap variabel itu sebuah kardus yang dia bisa menyimpan data. Di sini data yang bisa disimpan dalam bahasa pemrograman itu ada banyak. Misal kardus pertama ini dia berisi angka bulat 4 saja. Yang kedua ini berisi bilangan real. Dia ada komanya 2,5. Yang kardus ketiga ini huruf, satu huruf ya, satu karakter. Sedangkan yang baris kardus keempat ini dia menyimpan beberapa huruf. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman, kardus ini ketika Anda membuat kardus, ketika Anda membuat variabel itu Anda harus menjelaskan data apa yang bisa disimpan di sana. Misal, kalian membuat variabel untuk menyimpan bilangan bulat. Nah, saat pembuatan variabel itu kalian harus menerangkan, kardus ini hanya boleh menyimpan bilangan bulat. Berarti jika ada data lain mau disimpan di kardus ini tidak bisa. Ya, jadi tiap kardus itu, setiap variabel itu harus dijelaskan tipe data apa yang akan disimpan di sana nanti. Beberapa tipe data sederhana itu misal integer. Ya, integer ini kalau di bahasa Indonesia kan artinya bilangan bulat. Bilangan bulat itu bilangan yang enggak ada komanya, 1, 2, 3, 4 itu termasuk bilangan bulat. Nah, tipe data integer ini kalau dalam Golang itu tipe datanya bisa int. Ya, jadi kalau kalian mau membuat variabel integer dengan nama misal kardus, itu cara membuatnya kardus int. Bisa int 8, bisa int 16, int 32, int 64. Semua ini untuk menyimpan bilangan bulat. Terus apa bedanya? Int saja, int 8, int 16, int 32, int 64. Yang membedakan masing-masing integer ini, tipe data integer ini adalah kapasitas penyimpanannya. Semakin besar angkanya, semakin besar kapasitas penyimpanannya. Tapi ya gitu, ketika kalian menggunakan integer dengan bilangan yang besar, misalnya 64, nanti program kalian akan lebih boros memori. Ya, jadi ketika kalian membuat variabel myInt, tipe datanya integer 64, maka program kalian akan memesan 64 bit, ya, 64 alamat di dalam memori, di dalam RAM. Jadi RAM kalian lebih boros. Ya, jadi kalau ada program kok bikin komputer atau bikin HP kalian lemot, itu karena program kalian itu terlalu banyak menggunakan RAM. Kemudian tipe data yang kedua itu float. Float ini artinya mengambang ya, kalau dalam bahasa Inggris. Maksudnya mengambang, dia itu pertengahan gitu loh. Ada komanya, ada 2,5, 2,37. Jadi nggak bulat seperti ini, tadi kan 4. Kalau ini dia mengambang, ada komanya. Float dalam Golang itu ada dua jenis, bisa float 32, bisa float 64. Sama seperti integer tadi, yang membedakan keduanya itu hanyalah daya tampung. Semakin besar angkanya, semakin besar daya tampungnya, semakin banyak dia memakan memori. Kemudian tipe data yang ketiga itu adalah boolean. Boolean ini hanya berisi dua kemungkinan nilai, true or false, benar atau salah. Ya, dia hanya bisa menyimpan dua data, true atau benar dan false atau salah. Kemudian yang terakhir itu string. Nah, string ini berisi kumpulan huruf. Jadi kalau kalian bikin variabel kemudian tipe datanya string, maka
variabel tersebut akan dapat menyimpan data berupa kumpulan huruf. Oke, ini contohnya pembuatan variabel. Ada banyak cara membuat variabel. Yang pertama ini mendeklarasikan tipe data sekaligus mengisi variabel tersebut. Jadi seperti kita bahas sebelumnya, ketika membuat variabel kalian harus jelaskan dulu tipe datanya apa. Misal di sini untuk membuat variabel itu jangan lupa perintahnya itu adalah var i j in. Maksudnya kita membuat variabel i dan j, tipe datanya integer. Ya, saya ulangi lagi, maksud perintah ini adalah kita membuat variabel bernama i dan j dengan tipe datanya adalah integer. Kemudian sama dengan 1,2. Apa maksudnya? Maksudnya pada variabel i dan j ini kita inisiasi, maksudnya kita beri nilai. Nilai 1 nanti akan masuk ke i, nilai 2 akan masuk ke j. Ya. Kemudian jadi sekarang i bernilai 1, j bernilai 2. Sama juga di bawah ini, di bawah fungsi main ini kita juga membuat variabel C, variabel Python, variabel Java. Nilainya true, false, no. Berarti nanti C diisi true, Python diisi false, Java diisi no. Oke. Maka ketika ditampilkan pakai println, format println kita menampilkan isi dari variabel i, j, c, Python, dan Java. Keluarnya adalah 1, 2, true, false, no. 1 ini isinya i, 2 ini isinya j, true ini isinya c, false ini isinya Python, no ini isinya variabel Java. Oke. Jadi yang tampil bukan tulisan i, j, c, Python, Java, tidak. Ya, yang tampil adalah isi dari variabel ini. Oke. Ini adalah contoh deklarasi tipe data sekaligus inisiasi variabel. Kalau kalian lihat di sini, variabel i dan j itu dideklarasikan, istilahnya diperkenalkan, itu di luar fungsi main, ya kan? Dia di luar sini. Sedangkan variabel C, Python, Java itu dideklarasikan di dalam fungsi main. Karena variabel i dan j ini dideklarasikan di luar fungsi main, maka variabel ini akan berlaku untuk seluruh program ini. Jadi ini namanya variabel global. I dan j itu variabel global. Dia akan berlaku di seluruh bagian program. Beda dengan C, Python, Java. C, Python, Java itu diperkenalkan di dalam fungsi main. Lihat ya, variabel C, Python, dan Java itu berada di antara tanda kurung kurawal buka dan tanda kurung kurawal tutup, ya kan? Dia ada di dalam fungsi main. Berarti variabel C, Python, dan Java yang ini itu hanya berlaku lokal di dalam sini saja. Dia hanya berlaku lokal di dalam fungsi main. Misal nanti kalian punya fungsi lagi di sini, variabel ini tidak akan berlaku lagi. Lain halnya dengan variabel i dan j. Karena dia dideklarasikan, diperkenalkan di luar fungsi, maka dia akan berlaku di seluruh bagian program ini. Jadi ketika kalian menulis di sini i, j, dan c, maka di sini pun dia tampil nilainya. I dan j, maka di sini pun dia tampil nilainya. Meskipun variabel i dan j terletak di luar program main ini. Kemudian jenis yang kedua itu adalah menginisiasi. Jadi kita mengisi nilai pada variabel tapi tanpa menyebutkan tipe datanya. Contoh di sini pada fungsi main kita membuat variabel i dan j dan dengan bertipe integer berarti bilangan bulat, kemudian kita mengisi 1 ke i, 2 ke j. Jadi sama seperti yang tadi ya, yang standar. Nah, baris ke-7 ini ada perintah yang unik. Kita membuat variabel k, tapi di sini nggak ada tipe datanya, langsung diisi 3.
Nah, kalau seperti ini maka otomatis K ini akan dianggap integer. Jadi tipe datanya itu diisi otomatis tergantung data yang masuk. Karena data yang masuk ke K ini adalah angka 3, sedangkan 3 ini adalah integer, bilangan bulat, berarti secara otomatis tipe data dari K ini adalah integer atau bilangan bulat. Nah, untuk mengisi data tanpa mendeklarasikan tipe datanya itu menggunakan tanda titik 2 kemudian sama dengan. Artinya kita membuat variabel K tanpa menyebutkan tipe datanya apa. Nanti tipe datanya akan otomatis mengikuti dari data yang diisikan. Sama seperti yang ini juga, C, Python, Java, titik sama dengan true, false, no. Berarti nanti true ini masuk ke C, false ini masuk ke Python, no ini masuk ke Java. Oke. Cara mengisi variabel tanpa mendeklarasikan tipe data ini hanya bisa dilakukan di dalam fungsi. Ya. Cara seperti ini itu hanya bisa dilakukan untuk variabel yang berada di dalam fungsi. Jadi variabel yang seperti ini tadi yang dia berada di luar fungsi itu tidak bisa menggunakan metode tersebut. Oke. Ketika ditampilkan di sini println i jkc Python, tandanya adalah ini 1 2 3 true false no. 1 ini miliknya i, 2 ini miliknya C, 3 ini miliknya K, true itu miliknya Python, kemudian Java itu milik no itu miliknya Java. Ya. Silakan ini kalau mau dicoba pada Golang Playground bisa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah konstanta. Konstanta atau konstan itu adalah variabel yang nilainya ketika sudah diisi dia nggak bisa diubah lagi. Sebagai contoh di sini saya membuat const. Nah, jadi untuk membuat konstanta itu perintahnya adalah const, kemudian nama konstantanya sama dengan kemudian isi dari konstanta tersebut. Contoh di sini saya membuat konstanta bernama pi, di mana pi tersebut saya isi dengan bilangan 3,14. Pi ini kan nilainya gak mungkin berubah kan, dari zaman dulu pi itu 3,14 atau 22/7. Makanya di sini nilai pi ini dijadikan konstanta karena nggak mungkin berubah. Beda dengan variabel. Variabel itu nilainya boleh diubah-ubah. Sekarang kita isi 1 dan 2, nanti kita ubah menjadi 3 dan 4 itu boleh. Tapi kalau konstanta itu sekali diisi, dia nggak bisa diubah lagi. Di sini misal contoh penulisannya fmt println nilai pi adalah pi. Maka yang tampil adalah nilai pi adalah 3,14. Oke. Dalam penulisan println itu kita bisa menggabungkan antara tulisan biasa dengan variabel. Kalau tulisan biasa itu pasti diapit tanda petik. Ketika di println maka yang ada di antara tanda petik ini akan ditampilkan semua. Maka yang tampil adalah tulisan nilai pi adalah. Kemudian kalau variabel itu tanpa tanda petik. Jadi kalau kalian nulis seperti ini, pi, tapi diapit tanda petik, ketika kalian tampilkan, nanti yang tampil adalah tulisan pi. Misal println pi gitu ya, itu yang tampil adalah tulisan pi. Tapi kalau kalian nulis println kemudian pi tanpa ada tanda petik, maka kalian akan dianggap pi ini enggak dianggap tulisan, tapi dianggap nama variabel. Makanya pi yang depan ini tampil tulisannya pi, ya kan? Pi yang belakang itu di sini enggak tampil tulisan pi, tapi yang tampil adalah isi dari variabel pi. Ya, jadi kalau ada tulisan seperti ini, entah apa namanya, kemudian enggak dikasih tanda petik, maka ini dianggap sebagai variabel. Ketika di println yang tampil bukan tulisan pi tapi isi dari variabel pi.
Tapi kalau di dalam tanda petik ya apa yang ada itu ya ditampilkan seperti ini. Oke, jadi paham ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.